Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya mendapatkan kiriman video seorang ustadz di Lampung Tengah baru saja didatangi oknum yang mengaku Habib atau mengaku cucu Nabi, lalu melakukan pendawiran. Kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Berarti tekani Habib sopo kae mau jenenge Motohar apa sopo mau kok Purwokerto Jawa Tengah, terus sing sitoke meneh Habib sopo ya sing gondrong wi Banyumas mriki, Banyumas Pringsewu, sing sitok jenenge Habib Lutfi Suwoh njaluk sangu arep balik Jawa 1,5 juta njaluk diwai cincin. Apusi sesok tak kirim ini balik. Jadi ceritanya ini ada seorang kiai. Kiai ini tergabung di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di PCNU Lampung Tengah. Didatangi beberapa oknum Habib, sempat disebutkan namanya, atau oknum yang mengaku cucu Nabi. Lalu kemudian meminta sejumlah uang, lalu meninggalkan cincin, tebusannya cincin, suruh nebus cincin gitu. Nebusnya 1,5 juta. Si ustadz ini pinter juga, ya sudah Bib, nanti saya transfer uangnya. Karena nggak pulang, kalau nggak diomongin begitu ya nggak pulang gitu. Akhirnya oknum-oknum ini kemudian pulang, katanya sih ke Jawa, pulang ke Jawa dengan dijanjikan 1,5 juta tadi itu. Cuman kata yang bersangkutan tak apusi kata dia. Artinya hanya dijanjikan saja, tidak ditransfer. Tapi kalau bisa karena sudah ditinggalkan cincin, kalau dia ngamuk-ngamuk, marah, kok sudah ditinggalin cincin belum ditransfer duit, saya sarankan kepada yang bersangkutan, udahlah, paketin saja cincinnya, kirim ke alamat yang ngasih tersebut. Karena takut itu menjadi akad kan begitu. Jadi ketika yang bersangkutan tidak terima, minta dibayar 1,5 juta, ya sudah, minta alamatnya saja, lalu pulangkan cincin batu akik tadi. Tapi yang saya heran, kondisi bangsa kita sedang geger nasab, di mana posisi nasab Ba'alwi sedang dipertanyakan. Kok masih ada ya yang melakukan pendawiran sedemikian rupa? Ini kan resiko tinggi terhadap mereka sendiri. Nah ini ya yang oleh Habib-Habib se-Indonesia, dari teman-teman Ba'alwi, saudara-saudari Ba'alwi, tolonglah diingatkan Habib-Habib yang begini. Kondisi hari ini kan kita sedang diskusi. Orang sedang meragukan tentang nasab Ba'alwi. Salah satu penyebabnya karena maraknya pendawiran kan. Sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, lantas kemudian minta-minta kepada umat. Padahal kita tahu betul yang namanya Ahlul Bait Nabi haram menerima zakat, dilarang untuk menerima sedekah. Ini boro-boro kemudian ngasih kepada umat, malah ngedawir kepada umat. Nah ketika kita kemudian banyak yang meragukan dan mempertanyakan, dan ada hujah dan data yang memang membuktikan Ba'alwi bukan cucu Nabi, kok mbok yau gitu? Masih ada aja yang berani ngedawir. Marahin ge. Jangan biarkan ini semua. Kok malah dibiarkan sedemikian rupa? Justru sebetulnya hari ini kita bisa menegaskan ternyata yang merungkat Ba'alwi itu bukan Kiai Imad. Justru yang merungkat Ba'alwi itu ya Ba'alwi itu sendiri. Karena perilaku dan perangai mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tidak sejalan dengan Ahlul Bait Nabi. Tidak sejalan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda ingin bertanya siapa yang merungkat Ba'alwi, ya anak-anak Ba'alwi itu sendiri. Karena perilaku mereka sedemikian rupa. Ini penting untuk diingatkan. Entah seperti yang pernah saya sampaikan, ciri khusus Ahlul Bait atau dzurriyyat Nabi itu adalah gengsinya tinggi. Gengsi minta kepada umat.
Dia lebih baik kelaparan daripada ndawir. Lebih baik kelaparan daripada minta-minta. Justru apa yang dia miliki akan dia kasih buat umat Nabi ini. Yang zuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Dia akan melihat kepada umat Nabi dengan pandangan kasih sayang. Itu ahlul bait Nabi yang asli. Saya jadi ingat tentang kisah kelaparan Imam Ali dan Fatimah setelah bernadar agar Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma sembuh dari sakitnya. Coba Anda simak dulu. Imam Ali karramallahu wajhah dan Siti Fatimah pernah nazar karena Hasan Husain sakit, tambah hari tambah parah, tambah hari tambah parah. Maka kata Ali, Fatimah, kita nazar aja yuk biar Hasan Husain cepat sembuh. Itulah mengapa Bapak Ibu hukum bernazar itu boleh, tapi bayarnya wajib, sama kayak berhutang. Berhutang itu hukumnya mubah, ngutangi hukumnya sunnah, membayar hutang hukumnya wajib. Jangan dibalik, ngutangnya wajib campur maksa, membayarnya haram. Begitu ditagih nggak golok dia, lebih galak daripada yang diutangin. Itu salah itu. Jadi nadarnya puasa 3 hari. Begitu ikrar nadar, Hasan Husain sembuh, maka besoknya harus puasa karena ahlul bait Nabi nggak pernah menunda kalau bayar hutang. Jadi tak dengerin kalian jenengan, kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi ngutang duit sampean terus nggak bayar, sampean jenengan tagih, cucu Nabi kan, sampean kan ngutang 100 juta sama saya, bayar utang. Apa kata dia? Utang aneh sama ente, nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Pret. Apaan itu Pak? Utang aneh sama ente, kakek aneh yang bayar di akhirat nanti. Apaan itu? Yang namanya ahlul bait Nabi nggak boleh nunda bayar hutang, harus dibayar. Itulah Imam Ali ahlul bait, Fatimah ahlul bait, Hasan Husain ahlul bait. Puasa Bapak Ibu, nggak sahur karena nggak ada yang dimakan, cuma minum air. Imam Ali kerja sama orang Yahudi, minta wol. Makanya orang Islam boleh tonggoan sama orang Kristen, orang Hindu Buddha boleh. Kerja sama orang agama lain boleh, agama lain kerja sama kita jadi karyawan kita boleh. Jadi karyawan kita agamanya Kristen boleh, kita orang Islam kerja sama bos orang Kristen boleh. Imam Ali minta wol, dapat upah cukup buat 3 hari. Sore bikin roti buat berbuka, datang orang miskin udah lapar 3 hari gak makan, ketok pintu Imam Ali. Kata Ali sama Fatimah, jatah berbuka kita kasih sama orang yang lapar ini, kasihin. Akhirnya cuman minum bukanya. Besok bikin roti lagi, begitu mau maghrib ketok pintu lagi, datang anak yatim kelaparan, kasih ke anak yatim. Di hari yang ketiga kata Imam Ali, 2 hari kita nggak makan, nggak apa-apa tetap puasa, mudah-mudahan hari ketiga kita bisa makan. Begitu berbuka mau maghrib ketok pintu, ada tawanan baru keluar dari penjara, mau pulang kampung gak ada modal, kasih semua. 3 hari 3 malam gak makan apa-apa kecuali buka pakai minum air saja, sahur pun pakai minum saja. Besoknya Imam Ali ngajak Hasan Husain dan Fatimah, yuk ke tempat Rasulullah, nak ke tempat kakekmu, mudah-mudahan ada makanan di sana. Karena sudah 3 hari nggak makan, lemes kelihatan, mata cekung ke dalam. Nabi bertanya, ada apa dengan kalian? Diceritakan oleh Imam Ali kejadiannya. Nangis Kanjeng Nabi. Lalu turun firman Allah. Apa bunyi ayatnya? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Luar biasa. Ayat ini khusus turunnya untuk ahlul bait Nabi. Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makanan ala hubbihi, makanan yang paling mereka cintai. Ya, namanya orang lapar kan, yang itulah yang dikasih. Miskinan untuk orang miskin,
Wa yatiman, untuk anak yatim itu, wa asira, dan orang yang baru saja pulang dari tawanan, dari penjara. Subhanallah. Maka ciri khusus ahlul bait Nabi, apa yang paling dicintainya kalau diminta orang akan dia kasih. Makanya jenengan Pak jangan ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Pak Kades ngaku saya anak putune Kanjeng Nabi, punya mobil, kita minta mobilnya. Jadi kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi, Bapak Ibu, dia suka sama bajunya sendiri, senang nih, diminta orang kasih bajunya. Makanya jenengan jangan minta jas saya bukan putune Kanjeng Nabi, saya ini putune cucunya Rasulullah Adam alaihi salam. Saya mah anak cucu Adam ajalah. Karena kalau anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dia nggak boleh minta. Haram nerima zakat. Dengerin tuh yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nerima zakat haram. Tidak boleh minta-minta sedekah. Tapi kalau dia punya yang dia cintai, kasihkan. Motor kasihkan kalau diminta orang, mobil kasihkan kalau diminta orang, baju kasihkan kalau diminta orang. Itu baru anak putune Kanjeng Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, kita ngontrak-kontrakan dibayarin, kita punya utang-utang kita dilunasin, mau nikah nggak punya modal dimodalin, anak kita bayar sekolah nggak ada duitnya dibayarin. Walaupun belum terbukti anak putune Kanjeng Nabi, anggap aja cucu Nabi lah. Karena mengapa? Mensifati sifat ahlul bait. Kesimpulannya Bapak Ibu, jangan mau termanipulasi. Orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk mengeksploitasi umat. Saya juga menyarankan buat diri saya juga ya Pak, nggih. Buat diri saya, para kiai juga, para mubaligh. Kadang-kadang kiai-kiai itu sekaya Pak, tapi masih ada sama jamaah tuh begini. Ini nyemes diri sendiri loh Pak. Ini terakhir ya, terakhir. Begini Bapak Ibu, saya ini ditegur orang. Yang negor saya itu kayak Mbah Rasul ini lah orangnya. Bukan kiai, bukan ustaz, tapi ahli tirakat. Apa kata dia? Ustaz, apa Mbah kata saya? Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Wih, rodok saya Pak, rodok saya. Luar biasa. Iya juga ya Pak. Dakwah itu kalau di mimbar, di panggung kayak gini udah jelas pasti disangoni. Percayalah sama saya. Saya percaya sama panitia pokoknya. Udah pasti disangoni. Jangankan yang diundang sengaja begini Pak, buat asal acara bersih kampung. Nang Bandar Lampung cuman khutbah Jum'ah Pak. Khutbah Jum'ah 500.000. Sebulan 4 kali Jumat khutbah 2 juta, kalah gaji honorer. Khutbah loh Pak. Zaman Nabi nggak pernah khutbah di Sangoni, nggak ada. Artinya Bapak Ibu, dakwah itu kalau dianggap cuman di mimbar-mimbar Jumat, di panggung-panggung ceramah, sudah diganti dengan sang dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita peduli dengan sesama, mari kita membantu sesama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan ngundang lagi. Tepuk tangan lagi Bapak. Ila hadratin nabiyil. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.